Oke, siap? Bisa dimulai? Bisa, Pak. Oke, nomor 1. Jika ada matriks A, maka jumlah semua nilai X sehingga determinannya sama dengan 27. Oke, gimana? Empat, Pak. Ya, bukan. 4. Yang domba ya? Iya. Determinan A sama dengan 27. Jadi ini dikali silang ya. Ada min BC. Berarti X dikali 2X plus 1. Kalau pelan-pelannya gini ya. 2X plus 1 dikurang 3 dikali X min 1. Sama dengan 27 ya. X kali 2X, 2X kuadrat ya. Ya, 2X kuadrat. Lalu ini X plus 1 min 3X ya. 1X dikurang 3X jadi min 2X. Ini plus 1, 27 pindah ke kiri jadi min 27. 1 dikurang 27 jadi min 26 ya. Sama dengan 0. Nah, ditanya jumlah semua nilai X. Ingat X1 tambah X2 min B per A ya. Jadi tinggal ini aja dihitung ya. Min B-nya min 2 dibagi 2. Min sama min coret jadi 1 jawabannya. Ada yang kurang jelas? Itu kenapa jadi min 26 ya, Pak? 27 pindah ke kiri. Ini kan min, oh bukan min 24 ya, sorry. Ya, min 24 tapi nggak pengaruh sama X1 tambah X2 sih ya. Ini kan min 3 kali min 1 plus 3 ya. 27 pindah ke kiri, min 27. Jadi min 24. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Ada lagi yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ada suatu matriks dikali matriks A, hasilnya matriks yang lain. Maka jumlah semua unsur matriks A inverse. Kalau misalnya yang depan itu kita anggap P, ini A, ini Q ya. P kali A sama dengan Q. Kalau A-nya kita pindahkan ke kanan, berarti dari belakang pindah ke kanan, ke belakang jadi inverse ya. A inverse ini P. Maka Q-nya dari depan juga pindah ke depan ya. Jadi pindah jadi inverse. Q inverse kali P sama dengan A inverse. Atau dengan kata lain, jadi yang ini di-inversin, si A inverse ini, inverse-nya dari matriks yang depan, matriks dari inverse matriks yang belakang dikali matriks yang P ini ya. Inverse matriks, ingat seperti determinan, ya. Kalau awalnya ABCD, A inverse seper A di min BC ya, dikali DA min B min C. Q inverse berarti 1 per 2 kali 1 dikurang 3 kali 0 ya. Jadi 1 per 2. 2 dan 1 tukar tempat ya. 1, 2. Ini dikasih min. 0-nya tetap ya. Dikali yang matriks P-nya. 2, 4.
01. Ya, bisa dilanjutkan. Setengahnya bisa dibiarin aja ya. Baris 1 dikali kolom 1. 2, 1 kali 2, 2 ya. Terus min 3 kali 0, 0 jadi 2 ya. Baris 1 dikali kolom 2. 4 dikurang 3 ya. 4 kali 1 dikurang 3 kali 1. 4 dikurang 3, 1. Baris 2 dikali kolom 1, 0 tambah 0. Baris 2 dikali kolom 2, 0 kali 4, 0. Ditambah 2 kali 1, 2. Yang ditanya jumlah semua unsur matriks A inverse. Berarti jumlahnya ini setengah dikali 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 ya. 2, 4, 5. 5 kali 1 jadi 5 per 2. Yang B ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Tentang persamaan garis. Persamaan garis melalui titik ini ya, tegak lurus garis yang melalui titik, dua titik yang ini nih. Apa dulu yang mesti dicari? Jadi ada garis yang melalui dua titik ya. Ditanya tegak. Apa? Rizky minta tolong accept. Apa Triandini? Rizky minta tolong accept. Minta tolong? Di accept. Rizky. Oh, belum ya? Oh, Rizky keluar lagi. Oh iya, iya. Putus lagi Rizky ya? Iya, Pak, tadi. Iya, ini ditanya garis yang melalui dua titik ini, tapi ditanya garis yang tegak lurus ya. Tegak lurus, jadi nah nanti melalui titik yang min 1,1 ya. Jadi bisa juga cari gradiennya dulu ya, M1, nah, baru dapat M2 ya. M1-nya gradien yang melalui titik dua titik ini ya. M1 selisih Y dibagi selisih X ya. 3 dikurang 1 dibagi min 2 dikurang 2 ya. Min 2 dikurang 2. 2 dibagi min 4 jadi min setengah. Nah, kalau saling tegak lurus berarti M2-nya minus kebalikannya ya. Karena ini minus berarti M2-nya positif ya. Karena ini setengah kebalikannya 2. Maka persamaan garisnya yang gradiennya 2 ya. Y sama dengan 2X. Ya. Tinggal cari konstantanya melalui min 1,1 ya, min 1,1 Y-nya 1, X-nya min 1. 2 dikali min 1 ya. Ini min 2 pindah ruas jadi plus 2 ya. 1 plus 2 jadi konstantanya 3. Nah, ini plus 3. Maka persamaan garisnya ini ya. Y sama dengan 2X plus 3. Tinggal dicocokkan sama jawaban. Ya. Kalau Y-nya pindah ruas ke kanan, berarti 2X, Y-nya pindah ke kanan jadi minus Y ya. Min Y. Plus 3-nya pindah ruas jadi min 3. Nah, ini sama persamaan garisnya ya. Jadi jawabannya yang B ya.
Ada yang kurang jelas? Paham, Pak. Oke. Silakan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyain ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya ya. Ada gambar ditanya persamaan garis P. Persamaan garis P. Kalau lihat sekilas, jawaban mana yang tidak mungkin? Ini garis P ya. Garis P garisnya turun. Kalau garisnya turun, gradiennya negatif ya. Gradien negatif. Jadi yang nggak mungkin pasti A sama B ya. Nah, tinggal karena konstantanya beda semua, tinggal di substitusi aja. Ini kan ada pilihan 2 titik, garis P-nya dan, melalui titik ini ya, 3,0. Disubstitusi aja. Ini kan sama nih, gradien CDE ya. 3,0, berarti Y-nya 0, X-nya 3, min 3 dikali 3, min 9. Biar jadi 0, harus plus 9 ya. Jadi jawabannya yang C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ya. Ada juga beberapa teman-teman yang ngerjainnya pakai cari gradien yang garis Q dulu boleh ya. Ini MQ, terus baru dapat MP. Ya. Terus pakai rumus Y min Y1 sama dengan MP kali X min X1. Cuma ini lebih panjang sedikit ya. Oke, ada yang kurang jelas? Kalau enggak kita lanjut ya. Oke, sekarang tentang fungsi nih. F2X tambah 4 sama dengan X, dan G dari 3 min X sama dengan X. Maka nilai dari F G1 tambah G F2 sama dengan berapa? Cari dulu yang Fx sama Gx-nya ya. Cari Fx berarti ini pindah inverse-nya ya. Ini juga pindah inverse-nya. Dua ya, Pak? Dua. Ini ya. Fx-nya apa? Ini pindah inverse jadi plus jadi min ya. Min 4/2. Min 4/2. Kalau Gx-nya apa? 3 plus X. 3 plus X apa 3 min X? Jangan-jangan salah di situ. Y sama dengan 3 min X ya. Min X-nya pindah. Ya. X sama dengan Y-nya pindah. 3 min Y sama aja ya. Inverse-nya sama ya. 3 min X bukan 3 plus X. Oke, tinggal dimasukin ya. G1. Ini berarti yang dari sini ya. F dari G1. 3 dikurang 1. Berarti F2 ya. Ditambah G dari F2. 2 dikurang 4. Min 2 dibagi 2. Jadi min 1. F2. 2 tadi udah sama nih ya. Jadi F2 min 1 sama tadi ya. Min 1. Ditambah G min 1.
3 dikurang min 1, 3 tambah 1, jadi 4 ya. Min 1 tambah 4 itu 3. Ada yang kurang jelas? Kalau ada yang nggak jelas, jangan malu-malu ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. F dari X plus 1 sama dengan 2X min 7 dibagi 3X plus 7. Maka nilai X yang memenuhi itu sama adalah gimana caranya nih? Bisa cari fx-nya dulu ya. Cari fx. Seperti biasa, ini kita pindah ya, inverse pindah jadi inverse, disubstitusi ke sini ya. Inverse dari X plus 1. Y sama dengan X plus 1. Satunya pindah kiri ya. Jadi X sama dengan Y min 1. Berarti inverse-nya adalah X min 1. X min 1-nya disubstitusi ke sini ya. Ke 2X min 7. Jadi 2 dikali X min 1 dikurang 7 dibagi 3 dikali X min 1 ditambah 7. Pembilangnya 2X. 2 kali min 1, min 2, min 7. Jadi min 9 ya. Yang penyebutnya 3X min 3 tambah 7. Jadi plus 4. Ini fx-nya ya. Yang ditanya ini ya. Bisa nggak tanpa nyari fx? Ayo. Ada yang bisa ngerjain tanpa harus mencari fx? Nah, ini kalau kita pindahkan, FOF inverse pindah ke ruas kanan, ya. FOF jadi 3X plus 4 pindah ke kanan, dari depan pindah ke depan, ya. Pindah ruas, inverse jadi biasa, biasa jadi inverse, ya. Berarti F dari FOF dari 1, ya. Nah, tinggal kita masukin substitusi. F-nya 1 kita masukin ke sini ya. F dari 1 dimasukin ke fungsi F. Jadi 2 dikurang 9 dibagi 3 tambah 7 ya. Min 7 per 10 ya. Ya, ada yang salah nggak nih? 1, 3 tambah 7, 10. 2 dikurang... Oh, ini bukan 7 nih ya. Tadi 3 dikali min 1, min 3 tambah 7 di 4 ya. Jadi dimasukin ini 3 tambah 4. Jadi 2 kurang 9 min 7 dibagi 7. Jadi F dari min 1. Nah, kita masukin lagi F min 1. 2 dikali min 1, min 2 min 9 ya. Min 2 min 9 dibagi terus 3 dikali min 1, min 3 tambah 4 ya. Min 3 tambah 4 itu kan plus 1 ya.
plus 1 bisa kita coret ya. Jadi min 2, min 9, min 11. Oke, jadi di sini ini 3x plus 4 ya. Berarti 3x sama dengan 4-nya pindah ruas. Jadi min 11, min 4, min 15. Berarti x-nya adalah min 5. Yang D ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jumlah akar-akar persamaan ini sama dengan apa? Difaktorkan dulu aja ya. Ini jadi harga mutlak X. Harga mutlak X. Berapa? Sama berapa nih? Dikali 3, selisihnya 2. Jadi 1 kali 3 ya. Karena tengah min, berarti yang besar min. Yang kecil positif. Ini nggak ada. Yang pertama harga mutlaknya sama dengan plus 1 lawannya min 1. Yang kedua harga mutlaknya positif 3. Harga mutlak nggak mungkin negatif, berarti kosong ya. Nggak mungkin ya ini ya. Harga mutlak sama dengan 3. Berarti X-nya bisa positif 3 atau negatif 3. Jadi akarnya ada 2 ya. Yang ditanya jumlah akar. Berarti X1 tambah X2 min 3 ditambah 3 ya. 0. Yang D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Lanjut. Ada persamaan kuadrat. X kuadrat plus 1 min A kali X min A. Mempunyai akar-akar X1-nya yang lebih besar dari 1, X2-nya lebih kecil dari 1. Oke, gimana ngerjain ini? Gimana? Kalau persamaan kuadrat ini kita faktorin gimana? Ini kan jumlahnya 1 minus A ya. Dikali jadi minus A ya. Dikali hasilnya minus A. Minus A itu kan min A dikali 1 ya. Kali plus 1. Berarti X1-nya sama dengan A. X2-nya min 1. Nah ini kan ketahuan nih min 1 ya.
Berarti si X2-nya yang kecil dari 1 ya. Nah, tinggal yang X2-nya. Tinggal X1. X1-nya kan plus A. A-nya itu berarti lebih besar dari 1 ya. A-nya kan di sini hubungan ke sini ya. Jadi si A itu harus lebih besar dari 1. Jadi jawabannya yang B ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Iya. Jadi di UTBK, bukan kalau dari pengalaman yang kemarin ujian, sebelumnya banyak kita bahas tentang yang perhitungan-perhitungan sederhana ya, kuantitatif sederhana. Tapi ternyata kemarin yang muncul kan karena banyak soal-soal yang bentuknya seperti UN atau matematika dasar yang tingkat kesulitannya masih nggak tinggi ya. Makanya saya munculkan di pembahasan soal hari ini beberapa bab ya. Tapi ada juga yang TPS yang kemarin tadi soal-soal akhir bab materi ini. Oke, berikutnya. Jika 2 adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat ini, maka nilai A tambah B-nya berapa? Satu-satunya akar. Berarti X1 sama dengan X2 sama dengan 2 ya. Karena 2 itu satu-satunya akar. Oke, di sini ada 2 variabel B sama A. B di koefisien X, A-nya konstanta. Kalau B ini hubungannya kan sama jumlah akar ya. Berarti X1 tambah X2. Berarti kan X1 sama dengan X2-nya. Ini 2 tambah 2 ya. Ini 2 tambah 2. Pakai rumus min B per A ya. Min B per A. Min B dibagi A-nya seperempat. Ya. Berarti ini 4 kan ya. 4. Seperempatnya kali silang aja ya. Dikali seperempat sama dengan min B. 4 dibagi 4. Berarti B-nya, min-nya pindah ya. Min 1. C-nya, C lagi A ya. Hubungan sama perkalian ya. X1 kali X2. Pakai rumus kan C per A. Kalau persamaan kuadratnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Jadi A dibagi seperempat. Ini masing-masing 2 ya. Jadi 4 seperempatnya naik ya. Dikali seperempat itu A ya. Berarti A-nya 1. Yang ditanya A ditambah B. Berarti ini A-nya sama dengan 1 ya. 1 dikurang 1. Jadi sama dengan 0. Yang C, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Masih gampang kan ya? Tapi jangan lupa rumus ya. Ada beberapa teman yang ngerjain soal karena lupa rumus. Bukan karena susah, tapi karena lupa rumus. Itu yang bahaya ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Seorang berjalan dengan kecepatan 12 km per jam selama 1 jam. 1 jam pertama. Pada jam kedua, kecepatannya berkurang menjadi sepertiganya. Demikian juga pada jam berikutnya, kecepatan menjadi sepertiganya dari sebelumnya. Jarak terjauh yang dapat ditempuh orang itu selama perjalanan. Oke, pakai apa nih caranya? Ini jadi U1 ya. Ayo pakai apa nih? Geometri ya, Pak? Yes, geometri. Terus pakai rumus yang mana nih? Yang sepertiga berarti R-nya sepertiga. Pakai yang mana? Yang S jumlah. Ya, jumlah yang mana? SN. Kan nggak tahu sampai berapa tuh. Nah, karena yang nggak tahu, ini kan jarak terjauh. Kita pakai S hingga ya. A per 1 minus R. Jarak terjauh jadi tak hingga. Jarak terjauhnya berapa? Ya, tinggal dimasukin ya. S-A-nya 12, 1 dikurang sepertiga. 1 kurang sepertiga, 2/3 kan?
Berarti 12 dikali dibalik aja ya. 3 per 2. 12 bagi 2, 6. 6 kali 3, jadi 18 ya. Yang E, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ya. Ini barisan geometri. Oke, barisan berikutnya nih tentang aritmetika. Diketahui suatu deret aritmetika, jumlah suku ketiga dan suku ketujuhnya 26. Ya. U3 tambah U7, 26. Hasil kali suku pertama dan suku kelima, 39. U1 dikali U5 itu 39. Maka beda suku kelima dan suku ketujuh. U7 dikurang U5. Yuk, apa dulu yang dicari? Dari sini bisa dapat tengah-tengahnya ya, suku tengah-tengahnya ya. Suku tengahnya suku berapa nih? 3 tambah 7 bagi 2. U5. U5 ya. U5 berarti tinggal 26 dibagi 2 aja ya. Itu 13. Nah, dari sini dapat deh. Kalau U5-nya 13 ya. Ini 13. U5-nya 13. Berarti si U1 ya. Si U1 itu kan A ya. Berarti A sama dengan 3. 3 ya. 39 dibagi 13, 3. Nah, gimana dapetin ini nih? U7 kurang U5 apa? Selisihnya kan 2. 2 beda ya. Berarti kita perlu cari bedanya. Cari beda dari mana? Dari sini aja nih cari beda ya. U5 kan A ditambah 4. Beda ya kan? Itu 13. A-nya 3. 3 ditambah berapa jadi 13? 10. 10 ya. Berarti si bedanya adalah 10 dibagi 4. Atau disederhanain jadi 5 per 2 ya. Tinggal dimasukin ke yang ditanyain. Bedanya disubstitusi 5 per 2 ya. 2 dikali 5 per 2. Jadi 5 ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Nanti kalau dari penjelasan masih belum mantap, ditonton ulang lagi aja ntar yang video link rekamannya ya, sampai benar-benar jelas stepnya. Mahamin soalnya yang paling penting ya. Ngitungnya sih sederhana nih itu. Oke, berikutnya tentang pertidaksamaan nih. Bentuk harga mutlak dari 5 minus 5x kecil dari 5 itu setara atau ekivalen dengan bentuk yang mana? Ini 5 kali 5 min x. Kita ini nyesuaiin sama jawaban ya. Kalau ngerjain sebenarnya gampang ya. Cuman ngerubah bentuk ya. 5 min 5x. Dia bisa juga kalau min 5-nya kita keluarin. Jadi dikali min 1 ditambah x atau kita balik x min 1 gitu ya. X min 1 ini kecil dari 5. Nah, ini kan bisa dipecah ya, harga mutlak ini konstanta nih, gitu ya. Harga mutlaknya min 5 itu jadi 5 ya. 5 kali harga mutlak x min 1 kecil dari 5. Karena sama-sama positif kita bisa bagi 5 ya. Harga mutlak x min 1 kecil dari 1. Itu yang ekivalen dengan B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini.
Ayo, kalau mau coba. Mulai. Ya, yang sebelah kanan itu kan ini bisa jadi 2 kali X plus 1 ya. Pindahin ke kiri semua ya. Pindah ke ruas kiri semua jadi X plus 1 dikali 3X plus 2. Ini pindah ke kiri jadi minus ya. 2 dikali X plus 1. Lebih kecil sama dengan 0 ya. Ini ada faktor yang sama nih, X plus 1 ya. X plus 1-nya kita keluarin ya. X plus 1-nya kita keluarin. Berarti yang sebelah kiri tinggal ini ya. 3X plus 2. Terus yang sebelah kanan jadi min 2 ya. Kecil sama dengan 0 ya. Plus 2 dikurang 2 habis ya. Jadi pembuat 0-nya ini min 1, ini 0 ya. Karena yang ditanya lebih kecil, berarti diantara ya. Karena min 1 udah lebih kecil, jadi langsung jawaban gitu aja ya. Nah, antara min 1 dan 0, yang E. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ya, silakan kalau ada yang kurang jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke, tersedia 15 kunci berbeda. Dan hanya terdapat satu kunci yang dapat digunakan untuk membuka sebuah pintu. Kunci diambil satu persatu tanpa pengembalian. Peluang kunci yang terambil dapat digunakan untuk membuka pintu pada pengambilan, nih bukan pengambilan yang ketiga adalah pada pengambilan ketiga. Kunci yang benar cuma satu ya. Jadi satu yang cocok, yang 14 itu nggak cocok ya. Kalau yang cocoknya pada pengambilan ketiga, berarti yang satunya nggak cocok, yang keduanya nggak cocok, yang ketiganya baru yang cocok. Ya. Yuk, gimana? Tiga belas per 15, Pak. 13 per 15. Gimana dapat 13 per 15?
Kan nggak cocoknya itu kan 14. Iya. Berarti 14/15. Ya, betul. Terus? Dikali 13/14. 13 per 14. Iya nggak sih? per 14. Iya, terus? Dikali 1/15. 13 dong, konsisten dong. Oh ya, 13. Iya. Iya, ya nggak? Kan ini udah benar kamu tadi. Ya, ini kan coret ya. Jadi 1/15 ya. Idenya kamu udah benar tuh, tinggal ketelitiannya aja ya. Bisa dipahami ini? Jadi pengambilan kunci pertama nggak cocok. Yang nggak cocok kan karena jumlahnya 14/15. Satu kunci udah diambil, yang nggak cocok tuh tinggal 13 ya. Kuncinya tinggal 14. Terus yang ketiga cocok, kan karena cuma satu. Nah, kuncinya jumlahnya tinggal 13 ya. Gitu. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ya. Tinggal ketelitian ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Siswa kelas 11 SMA akses sedang memasuki pekan ujian. Tiba hari Senin ini, mereka akan menghadapi ujian sejarah. Mereka diminta mengerjakan 6 dari 10 soal ujian. Tapi nomor 1 harus dipilih. Banyaknya pilihan yang dapat diambil oleh mereka berapa banyak? Berapa cara? Pak, yang dicari 9C5 bukan? Yoi, betul. Awalnya kan 6-10. Tapi karena satunya udah dipilih, berarti tinggal 5-9 ya. Kombinasi 5-9. 5-9, 9 kurang 5, 4. Ini sama nilainya dengan kombinasi 4-9 ya. 4 terakhir dibagi 4 awal. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2 ya. 4 kali 2, 8. Berarti bisa dicoret ya. 6 dibagi 3, itu 2. Berarti 9 kali 7, 63 kali 2. 126 ya. Oke. D. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Maka peluang 3 orang tertentu tidak akan duduk berdampingan. 3 orang tertentu tidak akan duduk berdampingan. Nah, gimana nih? Kalau awalnya 7 orang ya, misalnya 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita cari yang lawannya dulu aja ya. Lawannya artinya yang duduk berdampingan. Kalau yang berdampingan ini misalnya 5, 6, 7. Ya. Berarti objeknya dianggap jadi 5. Ini dianggap 1 ya, jadi 5. 5 objek ya. Jadi 5 objek. Nah, kalau setelah 5 objek, ini kan kursi melingkar ya. Kita cari yang peluang yang berdampingan aja. Nanti kalau yang tidak berdampingan tinggal dicari 1 dikurang, ini peluang A deh ya. Peluang A komplement 1 dikurang peluang A gitu ya. Oke, sekarang setelah dianggap 5 objek, kalau duduk melingkar, gimana caranya? 5
kurang 1 kalau melingkar ya. 5 kurang 1 faktorial. Tapi 3 orang ini kan bisa bisa tukar tempat ya. Jadi dikali 3 faktorial. Dibagi jumlah orangnya 7. 7 dikurang 1 faktorial ya. Jadi apa tuh? 5 kurang 1, 4 faktorial, 3 faktorial ya. Dibagi 7 kurang 1 itu 6 faktorial ya. Nah, 6 faktorial dibagi 4 faktorial, 4 faktorial sisanya 5 kali 6 ya. 3 faktorial itu 2 dikali 3. Ini 6 kan? 6 dibagi 6 bisa coret ya. Jadi peluang yang berdampingan, yang 3 orang berdampingan itu 1/5. Yang ditanya peluang 3 orang tidak berdampingan, tinggal dikurangin aja ya. Yang tidak berdampingan. Ini misalnya dianggap PA deh ya. Yang tidak berdampingan berarti 1 dikurang 1/5. 4/5. Yang E ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ya, ngitungnya sederhana. Tapi yang penting mahamin soalnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini balik ke soal normal nih ya. Yuk, silakan. Empat enam, Pak. 46. Gimana caranya 46? Itu kan selisihnya 2, 5, 8. Nah, 2, antar selisih 5, itu selisih lagi 8. 3. Oh, bedanya 3 ya. Berarti yang terakhir ditambah berapa? 3 jadi 14. 14 ya. 32 ditambah 14. Oke, 46 ya. Sip. Ada yang kurang jelas? Yang C ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan. Yuk, gimana nih? Yang ini bisa mengecoh. Min 2, min 2, min 5, min 5. Min 5 ke min 11. Ini kurang 6 nih. Min 4. Min 4. Ya, gimana caranya palanya? Plus 1. Plus 1. Oke, terus? Kali 2. Kali 2. Min 3. Min 3. Min 3. Berarti polanya plus kali min ya. Plus kali min. 4, 5, 6 ya. Ini berarti plus lagi ya. Plus 7. X-nya berarti min 11 plus 7. Yep, min 4. Oke, mantap. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Ya, mulai. Enam, Pak. 66. Yuk, gimana polanya? 21 kurang 17 kali 16. 21 kurang 17. Hasilnya dikali 16 ya? Berarti 4 dikali 16. Ya, 64. Oke. 21 kurang 17. Berarti ini ya. 19 dikurang 13 ya. Hasilnya dikali 11. 6 dikali 11. 66. Oke. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut. Enam puluh bukan, Pak? 60. Nggak pakai bukan kan? 60, Pak. Ya, gimana caranya? 7 tambah 2 tambah 3 kali 6. 7 tambah 2 tambah 3. 10, 12. Dikali 6. 72. Ini benar. 7 tambah 2 tambah 3. Ya, yang ini yang dikali ya. Oke, berarti ini tambah ini ya. 8 tambah 2 tambah 5. Hasilnya dikali 4 ya. 10 tambah 5. 15 dikali 4. 40 tambah 20. 60. Ya, yang D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika 1 per P sama dengan 1 T, T dibagi R per S. 1 per P sama dengan T dibagi R per S. Ditanya P. ST per R, Pak. S. Yang mana kamu milihnya? Hah? Bentar itu super P ya? Iya. R per ST. R per ST. Yang mana yang C ya? Hah? Iya, yang C. Ya, yang pertama yang bawah naikin ke atas aja dulu ya. Dinaikin ke atas jadi ST per R. Yang ditanya P kan? Berarti ini jadi di atas ya. P sama dengan R jadi di atas, ST-nya jadi di bawah ya. Yang C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Yang C ya, Pak. Charlie. Gimana caranya Charlie? Ini garis satu dulu deh. Garis satu udah pasti sama semua nih ya. Persamaannya kan? Nih, ini sama kan? Kalau yang ini kan ada yang beda nih. X, koefisien yang disumbunya jadi persamaan satu. Yang dipotong sumbunya jadi koefisien X. Itu yang disumbu X, 3 jadi koefisien Y ya. 1 kali 3, 3. Y-nya positif. Ya.
yang diarsir yang di atas. Berarti lebih besar ya. Yang diarsir di atas lebih besar. Berarti yang lebih kecil salah ya. Tinggal C, D, E. Nah, yang ini sekarang. Yang garis kedua. Disumbu Y-nya min 3. Min 3X plus 6Y ya. Min 3 kali 6 jadi min 18. Kalau kita bagi min 3, jadi X min 2Y min 18 dibagi min 3 jadi 6 ya. Y-nya negatif. Ya. Yang diarsir yang kedua itu Y-nya negatif. Yang diarsir di atas. Negatif atas, berarti lebih kecil ya. Lebih kecil. Nah, X min 2Y kecil 6. Ya, betul yang C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui M-nya itu. N-nya X min 2. Manakah bentuk yang paling tepat untuk menyatakan hasil pengurangan M oleh N? Ya. Nah, berarti kalau oleh itu N min M. M min N. Ya. Empat per 3, Pak. Ya, gimana caranya? Harus. Disamain Oh penyebutnya. ya, boleh samain penyebut boleh. Jadi per 3 gitu ya. 3X min 2, ini dikali 3 yang N-nya ya. Dikurang tapi ya, min 3 dikali X min 3X. Min 3 dikurang 2, min 3 ya, plus 6 ya. Nah, ini sini yang suka salah yang di belakangnya ini nih sebenarnya. Hitungnya pasti sering, tapi yang suka salah di sini. Oke, 3X dikurang 3X habis ya. Min 2 ditambah 6 jadi plus 4 ya. 4 per 3. Yang D ya. Ada juga yang misalnya ini M-nya langsung dibagi 3. 3X dibagi 3 X ya. Dikurang 2 per 3. Lalu dikurang X min 2 gitu. Ini cara 2 ya. Nanti X kurang X kan habis nih ya. Min 2, min ketemu min jadi plus ya. Min 2, ini per 3. Min 2 tambah 6. 4 per 3. Tinggal pilih mana yang enak aja ya. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Yang D, Pak. Delta. Oke, mantap. Ini persennya bisa diabain aja ya. 75 dikali 720. 75. Itu apa sih? 3 dikali 25 ya. 72, 8 kali 9. Ah, ini enak nih, 72 kali 750 ya. Nolnya pindahin ke sini aja. Ya. Nolnya pindahin ke kiri. Udah jadi 750 kali 72 ya. D ya. Ada yang kurang jelas? Lirik-lirik dulu ya. Sebelum diurain, lirik-lirik dulu kalau ada yang gampang. Oke, lanjut ke nomor 25. Jika 2M dikurang N sama dengan 11, M-nya lebih besar dari 5, maka
Yang E ya, Pak? Eho, ya, sip. Ini min N-nya pindah ruas ya, jadi N plus 11. Berarti si M itu kan N plus 11 per 2 ya. M-nya lebih besar dari 5. Berarti ini lebih besar dari 5 ya. 2-nya naik ke atas kan. 2-nya naik ke atas, berarti N ditambah 11 lebih besar dari 10. 11-nya pindah ke kanan, jadi N-nya besar dari 10 kurang 11, min 1. Yang diminta 2N ya. Dikali 2 aja ya. Dikali 2, berarti 2N besar dari min 2. 2N dikurang 5. Berarti kita kurangin 5 lagi ya. 2N kurang 5 besar dari min 2 kurang 5, min 7. Ya, yang E ya. Ada yang tanya? Enggak, Pak. Ya, yang belum UTBK sambil nguping-nguping, sambil baca-baca perkembangan. Jadi paling nggak dapat gambaran. Karena ini kan jumlah waktunya lumayan panjang, si panitia, ini bang soalnya diperbanyak ya. Artinya pasti variasinya cukup banyak variasi soalnya. Tapi tingkat kesulitannya pasti mirip-mirip aja ya. Tapi kalau memang kebetulan si A dapetnya yang relatif lebih gampang misalnya, atau si B katanya agak susah, bisa aja si B bukannya bentuk soalnya tingkat kesulitannya beda, tapi yang si B-nya belum terlalu siap ya. Makanya banyakin latihan aja, yang kurang mantep dipahamin, jadi pas ketemu soalnya bisa relatif lancar. Ada yang disampaikan? Kalau nggak ada lagi, seperti biasa ntar yang butuh soal dan link video pembahasannya langsung PM saya ya. Saya tutup pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.